Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bersama-sama kita mereview tongkang yang ini, kapal kami yang tarik yang di belakang saya ini. Tongkang MBP 1519, kita sama-sama mereview secara singkat aja untuk mengelilingi tongkang. Sebatas yang saya ketahui saja, mengelilingi tongkang ini dari haluan kita menuju ke belakang, apa saja yang kita temui dari haluan dan apa-apa saja benda-benda yang kita temui dari haluan hingga mengitari tongkang ini seutuhnya. Baik teman-teman, ikuti saya, kita sama-sama menonton video ini. Terima kasih, check it out. Oke guys, kita mulai dari haluan tongkang. Partikular tongkang ini dibangun pada bulan Januari dan bulan Januari 2020 dan diserah terimakan ke pihak perusahaan kami itu pada bulan September. Sudah tiba di Banjarmasin bulan September itu, sambil menunggu dokumen beberapa saat langsung dioperasikan sampai saat ini. Jadi tongkang ini bisa dikatakan masih baru karena bulan September dia di launching dari galangan kapal Patria di Batam dan langsung dibawa ke Banjarmasin. Demikian. Tongkang ini memiliki ukuran panjang 120 meter dengan lebar 30,50 meter, dengan tinggi tongkang itu 8 meter dari dasar lunas, plat dasar lunas hingga ke dek muat itu 8 meter. Tinggi tongkang itu sedemikian tingginya 8 meter. Di luar dengan tinggi ruang muat, tinggi setboard ruang muat ini sekitar 3,5 meter. Demikian. Jadi tongkang ini bisa dikatakan besar, tongkang jumbo, panjang memiliki panjang 120 meter dan lebar 30,50 meter. Dia memiliki GRT tongkang ini 7.800 sekian. GRT-nya, NRT-nya itu sekitar 2.600 sekian. Demikian, tongkang ini sangat besar dengan kapasitas kargo yang bisa termuat 17.500 metrik ton batu bara yang bisa dimuat ke dalam ruang muat tongkang ini. Demikian. Jadi tongkang ini bisa dikatakan masih baru ya, karena dari bulan Januari dibangun 2020, sebulan September 2020 diserah terimakan ke perusahaan kami. Baik, kita mulai dari sisi kanan tongkang ini. Kita lihat bouldernya ini cukup tinggi dan diameter besar. Ini sekitar 60-70 cm ketinggiannya ini dari dek tongkang. Dan dia memiliki total boulder itu ada 25 boulder, kiri dan kanan totalnya, ada yang double seperti ini dan ada yang single seperti itu. Ini tongkang sangat bagus, lihat konstruksinya sangat bagus. Bisa lihat ini model baru. Kenapa dibuat seperti ini? Dia berbentuk seperti menukik ke bawah. Dia punya tingkatan itu untuk penguat dindingnya itu, platnya itu, karena ini mencegah ada maling batu bara atau pencuri batu bara. Jadi biasanya mereka kalau tongkang yang lama itu kan dia berbentuk datar seperti ini. Jadi memudahkan orang memanjat step by step hingga ke atas dan masuk ke dalam ruang kargo. Tapi kalau gini di mereka susah ini karena licin. Ini sangat susah dipanjat, sangat licin, berbahaya, bisa jatuh. Tapi namanya pencuri, mereka punya akal, tetap aja bisa mereka ambil. Ada cara bagaimanapun mereka bisa ambil. Dan dia memiliki stanchion seperti ini, namanya stanchion besiha. Besihanya di setiap ruas sekitar 1,5 meter dia dapat dikasih stanchion seperti ini dengan besiha. Demikian. Dan dulu juga ini dia memakai besiha untuk kerangkanya, itu memakai besiha. Kalau dulu cuma pakai plat baru dibengkokin, itu kalau ini besiha ini tambah kuat, jadi cukup kuat, bahkan ini sangat kuat untuk ukuran tongkang yang keluaran terbaru saat ini seperti ini. Rancangannya betul-betul hampir sempurna.
Dan ini kita lihat mulai dari sini, ini adalah penahan dari rantai bridle. Ini memiliki kapasitas daya tahannya 100 ton. Demikian cukup besar ini, akan besar lah, sangat besar karena sesuai dengan bodi tongkang juga 7.800, 17.000 ditarik. Ini diameter rantai yang dipakai untuk bridle ini adalah 56 mm. Dan sekarang perusahaan kami sudah memakai rantai itu di keseluruhan bridle kiri kanan. Kalau dulu kami masih memakai wire bridle, rantai disambung dengan wire. Dan wire itu betul-betul tidak ekonomis karena dia setiap 8 bulan kita harus mengadakan pergantian. Atau jika ditemukan ada sedikit lipatan pada salah satu wire atau putus pada satu urat, itu sudah bisa harus diganti. Tapi kalau rantai yang bikin seperti saat ini yang baru, ini memakan waktu lama dan sangat ekonomis, bisa belasan tahun bahkan istilahnya sekian. Nah, di depan ini kita lihat ada boulder juga, dua buah boulder ini biasanya dari pihak kami, kapal ini dipakai untuk mengganti tali towing, second towing atau stretcher line seperti ini dipakai untuk mengangkat. Nanti pada video-video berikut saya akan coba perlihatkan cara mengganti second towing melalui boulder depan. Ini disampaikan kepada adik-adik atau guys semua yang masih belum paham tugboat. Tapi kalau sudah paham pasti sudah tahu cara kerjanya seperti apa. Adik-adik yang masih sekolah atau apa yang mungkin akan membina karir di tugboat, bisa dilihat nanti kalau ada video berikutnya cara mengganti wire bridle. Jadi kalau di kapal nanti naik di tugboat sudah tahu dia punya proses penggantiannya seperti apa, tidak kaget lagi. Dan ini juga ada dia di sini dipasang untuk towing, single towing ini jarang dipakai, jarang dipakai. Ini biasa dipakai di dock, ini buat dipakai buat diangkat ditarik ke atas galangan, pakai di sini nih. Ini juga kekuatannya 100 ton seperti itu. Dan dari sebelah kanan sini juga ini ada Panama hole. Panama hole dipakai untuk supaya rantai tidak pergi kemana-mana, dia dipatenkan pada satu sisi, dan pada saat kita mau kick tongkang atau mau belok di tikungan itu memiliki Panama hole ini sangat berguna karena dia menahan rantai tidak bergerak pada satu sisi ke sisi yang lain, dia tetap pada sisi yang fix seperti ini. Itu gunanya Panama hole pada tongkang yang dipasang di haluan ini. Baik, ini rumah jangkar juga ini. Dia memiliki rumah jangkar yang sangat gede ya, seukuran dengan tongkangnya lah. Ini memiliki lebar 5 meteran nih, sekitar 5 meteran lebarnya ini. Lebar dan panjangnya sekitar 4 meter. Ini sangat luas. Tingginya sekitar 3 meter. Demikian. Dan rumah tongkang ini sudah dirancang sesecure mungkin, seaman mungkin dari pencuri yang mengincar isi dalam tongkang. Dia memiliki tangga naik ke atas untuk membuka security door, pintu pengaman di atas. Jadi kunci itu hanya diketahui oleh orang kapal. Dan pintu ini nanti bisa dibuka dari dalam. Dan sekarang rancangannya sudah bagus. Dulu masih rancangan pintu buka keluar, nah sekarang buka ke dalam. Ini lebih aman, lebih mantap, lebih paten. Lihat, rancangannya sudah mulai sempurna. Jendela-jendelanya sudah dirancang mati, tidak boleh lagi itu bisa dibuka di last mobile-nya. Nanti dalam jangkar itu kita bikin video lainnya, yang lainnya kita review isi dalam rumah jangkar ini. Yang jelas rumah jangkarnya sangat gede seperti ini. Baik, kita lanjut berputar mengelilingi tongkang ini. Demikian ya. Di sini kita memakai solar untuk kelistrikan daripada GPS yang di atas sana tuh. GPS itu Global Positioning System yang dipantau oleh pihak perusahaan akan keberadaan dan ya akan keberadaan tongkang setiap saat. Memakai sistem GPS dengan kelistrikan memakai daya solar, daya matahari seperti ini. Ini biasanya juga dicuri juga, tapi ini akan sulit dicuri karena kan tinggi juga dan bisa terlihat dari mana-mana orang bisa naik. Ini sangat mahal, lumayan mahal harganya nih. Jadi bikin seperti ini, instalasi kabelnya dimasukkan ke dalam, langsung naik ke atas. Inilah kita memiliki sistem pemantauan tongkang berupa Global Positioning System. Dan di sini ada tangga
kiri tongkang double boulder di bagian haluan, sama juga dia memiliki kekuatan 7,5 ton, dan di sini juga ada untuk menahan untuk bridle seperti ini. Dia memiliki juga kekuatan sama 100 ton, kiri dan kanan sama, modelnya sama dan ukuran yang sama seperti ini. Baik, kita lanjut ke belakang, kita lihat. Nah, ini single boulder atau single boulder seperti ini. Terus di sini kita memiliki drainase. Ini sistem pembuangan air dari dalam romuat. Dari dulu mereka bikin ini bisa dibuka. Dulu memang tongkang-tongkang yang zaman dulu masih bisa dibuka dan bisa diangkat, tapi sekarang sudah di welding mati, jelas mati semuanya. Karena apa? Rawan dicuri, dan memang banyak kasus ini dicuri, plat-plat ini dicuri. Nah, sekarang ditutup semua, jelas seperti ini. Tapi di sini masih ada pegangan karena dari bata masih pegangan, tapi dari pihak perusahaan diminta ditutup mati semuanya. Tidak boleh ada ruang terbuka sehingga memudahkan. Ini kan orang bisa masuk juga ke dalam, kalau sebesar gini orang bisa merayap masuk ke dalam. Tapi ditutup khusus saja untuk air aja. Jadi ya sekitar 5 cm aja dia punya celah untuk keluarnya air. Dan ini ada di pada sisi kiri dan kanan tongkang, mulai dari haluan sampai ke buritan, sisi kanan dan kiri juga. Demikian ini drainasenya seperti ini. Kita temui lagi di sini ada double boiler juga. Double boiler juga sama. Dan ini cukup lebar untuk kru atau awak kapal untuk melewatinya. Nih, cukup tinggi, sekitar boilernya cukup tinggi, ini sekitar 70 cm dari dasar dek. Demikian. Nah, ini nih. Ini tak area. Tak area di dalamnya dibikin jalan atau gangway untuk kru bekerja agar bisa dengan lancar bekerja. Sekarang dibuat cukup baik, dan bahkan ini sangat baik karena lebarnya itu kalau dulu kita masuk, badan saya aja harus memiringkan masuk ke dalam, tuh harus serong masuk ke dalam sampai menembus ke sebelah. Tapi saat ini saya untuk orang normal yang gemuk pun masih bisa masuk secara normal, lurus langsung ke dalam sana. Demikian, ini sangat lebar dan bagus. Dan juga bagian atasnya sudah dibolongin. Ini untuk supaya tidak ada pencuri-pencuri yang nginap di dalam sini pada saat hujan atau panas. Jadi dibikin bolong. Tapi saya sih untuk kru juga sebenarnya bisa berlindung nanti kalau pada saat kita mau proses sandar, proses clear out, proses teguh jangkar pada saat hujan, kru-kru bisa berlindung di sini sebenarnya. Tapi ini dibuat terbuka sekarang. Tapi bagus juga. Jadi kelihatan terang di dalamnya. Seperti ini. Ini cukup lebar, dia punya celah pintu untuk masuk dari satu sisi ke sisi yang lain, lebar. Tapi disayangkan ini untuk lebar tak areanya ini tidak lebar, hanya mungkin ini 2 meter, sekitar 2,5 meter nih. Ini kalau ukuran takbot ya teman-teman atau adik-adik semuanya, ukuran takbot ini sangat tidak relevan untuk dipakai pada saat push. Kalau mungkin kalau untuk laut tenang ya, untuk laut tenang seperti yang teman-teman lihat seperti ini masih bisa dipakai kita untuk push. Tapi pada saat laut yang bergejolak atau berombak, ini sangat tidak bisa dipakai untuk push karena dia jarak dari sempit ya, dari kiri ke kanan itu sekitar 2,5 meter. Nah, jadi dari nakoda atau cukup bisa yang awal gerak ini pada saat ombak ini, kita dari jauh harus betul-betul seperti penembak situ, harus benar-benar kena di sini baru kita bisa push. Tapi kalau kita tidak pas-pas kena di sini akan susah juga. Kalau dalam ombak kita memposisikan kapal pas-pas kepada posisi 2 meter ini tidak mungkin, sangat sulit untuk ombak. Kalau laut tenang seperti ini saya bilang ini masih wajar, masih bisa dipakai. Nah, usul aja lebih bagus sebenarnya kalau dibikin itu lebih lebar, paling tidak 4 meter lebar ke sana atau ke sini 4 meter itu sangat bagus. Jadi kapal mengancang-ancang untuk mengambil push, minta ditekan oleh floating crane itu atau ke jetty yang ada di Jawa dan laut terbuka itu musim ombak kita enak, tidak merusak badan kapal. Nah, lebarnya ini kurang sekitar 4 meter paling tidak, atau 3,5 meter paling tidak, lebarnya bagus. Dan tingginya kalau bisa dimaksimalkan, ini masih kurang tinggi.
Saya selama di kapal, saya perhatikan tinggi sideboard seperti ini, ombak 1 meter dia loncat. Kapal itu bisa naik sampai di atas ini. Iya, jadi itu membahayakan kapal. Bodi kapal pasti kalau bukan penyok ya, sobek atau platnya robek ya, seperti itu. Itu merusak bodi kapal. Ada langkah baik ini ditinggikan lagi, seperti itu. Ini kan sekitar 2 meter nih tingginya nih. Ya sekitar 2 meter, bagus dimaksimalkan ke atas lagi. Tambah lagi 1,5 meter, bikin 3 meter tinggi itu sudah sangat bagus. Itu mengamankan bodi kapal ya dari benturan terhadap pinggiran-pinggiran tongkang. Sangat berbahaya. Jadi harus dilebarkan, ini posisinya harus dilebarkan lagi. Tak area ini dilebarkan, push area tak boat ini dilebarkan. Biar saya masuk ini sangat lancar karena dia lebar. Nah, apalagi kalau menyangkut tadi kita push atau bisa ombak, di sini ada boulder, ini membahayakan sekali bodi kapal. Kalau kita tidak cermat dan hati-hati pada saat ombak menghantam bodi kapal ini, kapal bisa sobek atau robek platnya, rusak. Karena lebarnya itu tidak relevan lah lebarnya ini dengan ukuran kapal atau ukuran tongkang. Lebih baik dibuat, ini kan dibikin sama mereka ada 4 tak area. Lebih bagus plat yang dua di nomor 2 dan ketiga itu digabungkan, yang satunya digabungkan ke belakang dan yang haluan ini digabungkan ke sini. Toh kita mau push itu hanya di bagian haluan dan buritan saja, tidak ke tengah. Atau bikin 3 tapi dengan ukuran yang sama, seperti itu. Ini tak area pertama dari tongkang ini. Di sisi ini ada boulder nih, single boulder seperti ini, dan ini jalannya cukup lebar untuk kru bisa bergerak di atas tongkang. Ini dia, ketemu lagi boulder, single boulder seperti itu tadi. Nanti ketemu single boulder lagi. Nah ini single boulder begini dan pas berdekatan dengan tak area seperti ini bahaya kalau saat musim ombak. Kalau tidak cermat, tidak betul-betul kena di fender yang pasang itu, bisa menghantam ke pinggiran boulder ini, seperti itu. Sama juga dengan ukuran yang sama dia dengan yang tadi yang pertama di sana. Lebar pintu untuk satu sisi ke sisi yang lain lebar, seperti ini. Nah, maksudnya kita legam masuknya. Ini dipasang fender loader yang gede. Tapi sayang ya, benar-benar sayang, kurang lebar aja, kurang lebar. Nah, ini lagi kita temukan single boulder yang kedua, yang kesekian dari haluan. Nah, di sini kita temukan juga pintu samping yang untuk cargo hole-nya. Ini dipakai kalau kita ke Jawa misalnya ya, tidak memiliki kren untuk kegiatan pembongkaran batu bara. Untuk saat ini kan kami membongkar, tidak pernah kami memuat selain batu bara, tidak ada. Jadi kami sekarang hanya memuat dan membongkar batu bara saja. Jadi pinggir pintu samping kalau Jawa itu kalau tidak memiliki kren ya, ini harus dibuka, dioperasikan dengan truk atau loader atau excavator yang masuk ke dalam. Ini pintu ini berfungsi seperti itu. Ini ada ruas 1, ruas 2 dan ruas 3 pintunya. Ini cukup paten, ini bikinnya hebat, rapi, keren, sudah rapi. Nah, harganya mungkin juga keren juga harganya. Ini boulder, single boulder juga. Di sini ada tangga kita untuk memasang sistem pengangkatan pintu ini kalau dipakai untuk kegiatan bongkar. Tangga dipakai, tangga ini dipakai untuk sama. Depan ada dan sini juga ada. Nah, ini tak area ketiga yang saya maksud tadi. Coba ini digabungkan aja ke buritan sana. Nah, sana kan masih ada satu sini digabungkan, dan itu yang tadi yang kedua itu digabungkan di sana. Pas saja. Daripada dipisahkan, ini juga sama juga seperti itu. Ini kalau menurut saya Basir, menurut saya ya. Jadi catat menurut saya, bukan kapten mungkin juga pengalaman yang saya lihat, tapi menurut saya yang sudah lama di kapal saya bisa pilih seperti itu. Sini ada boulder juga, single boulder seperti ini, masih dengan drainase yang sama di kiri dan kanan. Sementara kan hampir di setiap ruas sideboard itu ada drainase yang dipasang untuk mempermudah sistem pengairan muatan di dalam ruang muat bisa keluar. Ini juga ditemui lagi single boulder dengan kekuatan yang sama 27,5 ton.
SPL nya dia 7,5 ton, dan dia memiliki manhole seperti ini. Ada sekitar 36 manhole, 36 manhole semua dipasang di sini. Ini ada double bollard kita temui lagi di sini. Double bollard ini coba lihat, besar sekali ini. Masih mulus karena kapalnya masih baru atau tongkangnya masih. Yang terakhir yaitu di buritan tongkang seperti ini, lebar yang sama juga, sangat nyaman dipasang, tidak pengap masuk ke dalamnya. Itu kita juga menemukan di sini ada boulder lagi, setengah boulder di sini seperti itu. Dan model tongkang yang sekarang atau konvensional yang dulu itu berbentuk kotak, tapi sekarang dia memundar. Dia mulai membulat dari sini terus dia membulat sampai ke buritan sana. Ini tuh bagus proses alur arus atau air. Berat tongkangnya seperti ini, jadi dia memundar ke belakang. Ini ada double boulder juga di sini. Terus lihat tuh, seperti ini dia tidak berbentuk kotak, cantik, buatannya cantik. Di sini juga kita temukan ada boulder, single boulder juga di sini. Di sini ada penambah hole. Ini dipakai juga ini untuk biasanya asis ini, tapi jarang dipakai. Nama saya takut nggak pernah dipakai. Ini kalau dipakai buat dock, langsung bisa dipakai ke boulder ini aja. Oke, dan di sini kita lihat di sini setportnya tinggi. Ini buritan tongkang lebar, sangat lebar dia lebar. Nah, belakang kita temui juga ada manhole seperti ini. Lebar, tingginya juga demikian, satu sekali. Kita ke sisi kiri juga, sisi kanan tongkang. Seperti kita temui sisi kanan tongkang. Sama juga keadaannya, sama seperti ini. Sama seperti sisi kiri tongkang. Kita ulas dulu bagian buritan ini supaya saya terlewati. Ya, di buritan tongkang ini kita lihat ada lampu navigasi ya. Lampu navigasi sudah dirancang semakin bagus. Semakin bagus lampu navigasinya, sudah dikerengkeng, diamankan dari pencuri-pencuri ya. Ini sangat aman, dia memakai solar juga, tenaga solar, tenaga matahari. Kalau malam hari ya terang, dilihat dari kejauhan. Ini bagus sekali nih, rancangannya bagus sekali. Lebar. Nah, ini lampu buritan ya, navigasi buritan. Di haluan juga ada di sisi kiri dan sisi kanan itu untuk lampu-lampu kiri, lampu kanan, lampu hijau dan lampu merah. Semua sama, berbentuk yang sama, cuma membedakan warna. Dan proses pengerjaannya juga sama, dibikin seperti ini, dikerengkeng semua. Kemudian jadi rapi, sangat rapi pengerjaannya mereka, sangat luas. Oke, kita lanjut lagi ke sisi kanan tongkang. Kita masuk ke sisi kanan ya. Lebarnya, ini lebar sekitar 30 meter dari lebar terluar sampai lebar keluar sebelah kiri dan kanan 30 meter, 50. Demikian. Dan ini ada tongkang yang ukuran besar yang ada di Banjarmasin. Selain di perusahaan lain juga ada, termasuk MDM. Kita masuk ke sisi kanan seperti ini, masih mulus, tongkangnya masih kuatnya, masih mulus. Kanan. Kita mendapati juga tag area pertama dari buritan.
sama ukuran yang sama juga, sangat lebar dan tinggi juga 2 meter lebih, jadi cukup untuk orang Asia atau orang Indonesia yang melewatinya tidak perlu menunduk. Ini kabel boulder kedua ya, dari Britain kita temui juga. Terus sinyal boulder di kita temui sama. Ya. Rapi bersih, tongkangnya masih baru jadi masih mulus, belum ada karatan di mana-mana, belum ada karatan. Masih enak dipandang mata. Cover yang ketiga dari bulutan, ukuran yang sama juga, masih juga ditemukan jumlah boulder yang sama kiri dan kanan. Ya. Panjang tongkang 120 meter, lebar 30,50, tinggi dari lunas hingga ke dek ini 8 meter, maksimum kargo 17.500 TF ya, dari semua TF. Ini boulder seperti itu. Oh iya, di atas sana juga ada lampu hijau di sisi kanan tongkang, dan juga dengan konstruksi yang sama, semuanya jelas. Besi 8 untuk selainnya. Ini sangat awet, bisa bertahan lama karena dirancang anti maling. Seperti ini, lampunya beroperasi dengan bagus, nyala dengan bagus dalam malam hari. Sama juga di sisi kiri, sama juga seperti itu. Oke teman-teman, demikian review tongkang ini. Tidak keseluruhan badan kapal karena dia isi ruang muat, nanti berikutnya kita review ruang muat di dalamnya seperti apa. Saya pilihnya dulu bagian luarnya seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti dan menonton, menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menghibur bagi teman-teman semuanya. Jika yang belum subscribe, mohon subscribe dan klik tombol like. Kita perlu berikan komentar-komentar yang bisa membangun channel ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya atau vlog-vlog selanjutnya dari saya di lain waktu. Baik, sekali lagi terima kasih. Salam sehat selalu, salam kompak dan salam pelaut. Bye bye.